RSUD Raden Matahir pastikan layanan normal saat Natal dan Tahun Baru. Operasi celah bibir dan lelangit gratis bantu anak kurang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 22 Desember 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, rencana pembangunan geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Merangin mendapatkan penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jambi. Walhi menilai proyek tersebut berpotensi memicu bencana ekologis dan merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Merangin beberapa waktu lalu sempat mengusulkan pembangunan geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Rencana pembangunan tersebut akan dilaksanakan di Desa Renah Kamumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Wakil Bupati Merangin, Abdul Hafidz, menyampaikan bahwa proyek geotermal dinilai memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, usulan pembangunan geotermal tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan, dikarenakan lokasi rencana proyek berada di dalam kawasan Taman Nasional. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Merangin sehingga rencana pembangunan geotermal akan dikaji ulang. Pemkab sudah melapor ke Kementerian Kehutanan. Kalau nanti geotermal itu kita lanjutkan, itu akan berakibat kepada kondisi alam dan geopark kita akan terganggu. Sementara itu, Direktur Walhi Jambi Oscar Anugrah menegaskan bahwa geotermal bukanlah energi yang sepenuhnya ramah lingkungan, karena dalam prosesnya, geotermal termasuk kegiatan penambangan. Menurut Oscar, aktivitas geotermal dapat mengganggu stabilitas lereng pegunungan serta menimbulkan risiko bencana ekologis. Oleh karena itu, Walhi Jambi meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan geotermal tersebut. Dampak dari geotermal itu bisa satu tadi sudah saya sebutkan bahwa akan berdampak pada konflik agraria, kemudian akan berdampak pada bencana. Nah, besar juga kemungkinan akan berdampak pada kesehatan masyarakat karena sedikit banyak pasti akan berdampak. Sebagai alternatif, Walhi Jambi menyarankan pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya melalui pemanfaatan energi air yang dinilai lebih aman dan berkelanjutan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Salah satunya dengan menyiapkan dan memanfaatkan jalur evakuasi melalui Jalan Lingkar Barat serta rencana pengembangan jalur Lingkar Timur. Pemerintah Kabupaten Kerinci membangun dan menyiapkan jalur evakuasi yang diberi nama Jalan Lingkar Barat sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana daerah. Jalur ini telah dirintis sejak tahun 2011 dan membentang sepanjang 60 km. Melintasi Desa Belui Tinggi, Desa Air Terjun, Desa Sulak Kecil, Desa Koto Rendah, hingga Desa Sungai Kelampeh, Batu Ampar, Kecamatan Kayuaro Barat. Jalan Lingkar Barat dimanfaatkan sebagai akses evakuasi utama saat terjadi bencana alam, seperti longsor, banjir, dan gempa bumi. Selain itu, jalur ini juga menjadi akses alternatif penghubung antar wilayah, terutama ketika jalur utama tidak dapat dilalui akibat bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kerinci, Maya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah merancang jalur Lingkar Barat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Jalur ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi warga, sekaligus memperlancar penyaluran bantuan ke desa-desa terdampak saat kondisi darurat. Usaha merintis jalan evakuasi untuk di Kabupaten Kerinci yang kami namai Jalan Lingkar Barat.
itu melalui jalur Desa Bumi Tinggi, Desa Air Terjun, Bulak Kecil, Soto Rendah, Sungai Gelampe, sampai ke Batu Hampar, Kecamatan Kayoro Barat. Panjangnya lebih kurang 60 km. Manfaat dari jalur lingkar barat ini adalah salah satunya merupakan jalur evakuasi apabila terjadi bencana di Kabupaten Kerinci. Selain jalur lingkar barat, pemerintah Kabupaten Kerinci juga merencanakan pembangunan dan peningkatan jalur lingkar timur. Jalur ini akan menghubungkan desa Tanjung Tanah, Danau Tinggi, Koto Tuo hingga desa Sungai Tandu. Kedepan jalur lingkar timur diproyeksikan menjadi akses pendukung evakuasi, distribusi logistik, serta memperkuat konektivitas antar wilayah dalam upaya mitigasi bencana di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Alat berat disiagakan di beberapa titik rawan longsor di Provinsi Jambi agar dapat memastikan arus lalu lintas berjalan aman dan lancar selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Ahmad Solihin. Halo Amsol, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih saudara. Pada puncak musim penghujan di Provinsi Jambi yang berpotensi terjadi bencana di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Jambi saat ini sudah menyiagakan alat berat di beberapa titik lokasi. Langkah ini sebagai upaya untuk dapat meminimalisasi dampak bencana di daerah rawan, sekaligus juga merupakan langkah cepat agar arus lalu lintas dapat berjalan aman dan lancar selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Berdasarkan data dari BPJN Jambi memetakan ada 107 titik daerah yang rawan bencana, di mana dari jumlah tersebut didominasi oleh daerah yang rawan longsor sebanyak 95 titik, sehingga ini juga dapat beresiko untuk mengganggu arus lalu lintas bagi para pemudik yang ingin libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, saudara, ada 22 unit alat berat yang disiagakan di 6 posko strategis di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Jambi, dengan rincian untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari sebanyak 3 alat berat, untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 alat berat, Merangin, Sungai Penuh dan Kerinci 4 alat berat, Sarolangun 4 alat berat, Bungo dan Tebo 3 alat berat, serta Kota Jambi sebanyak 3 alat berat. Penempatan alat berat ini juga telah disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana di daerah masing-masing. Tidak hanya alat berat saja saudara, tetapi juga telah ditempatkan sejumlah personil. Ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko bencana di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Para pengendara serta masyarakat yang melintas di daerah rawan bencana diminta untuk terus berhati-hati dan waspada, terutama pada saat hujan turun. Selain itu juga harus terus mematuhi aturan berlalu lintas serta rambu-rambu yang telah dipasang. Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG Jambi bahwa puncak musim penghujan ini masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2026. Dan untuk hari ini, perakiraan cuaca yang telah diprediksi bahwa akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hingga malam hari yang disertai angin dan petir di beberapa daerah yang ada di wilayah Provinsi Jambi, sehingga ini juga dapat bisa menjadi panduan masyarakat ketika dapat beraktivitas di luar rumah. Selain itu juga BPBD Provinsi Jambi telah memetakan ada 6 daerah yang sudah berstatus siaga darurat bencana hidrometeorologi, di mana 6 daerah tersebut meliputi Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan juga Kota Jambi. Sehingga ini juga dapat menjadi panduan masyarakat untuk dapat melaksanakan perjalanan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Amsol atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, Polres Muaro Jambi memetakan titik rawan kecelakaan dan kemacetan pada arus mudik Natal dan Tahun Baru. Pemetaan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan menekan angka laka lantas. Kepolisian bersama Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pemetaan titik rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan lintas timur Sumatera. Di antaranya di kilometer 47 dan 48 jalur lintas timur Jambi menuju Pekanbaru Riau.
kondisi jalan yang blank spot seperti tikungan dan penanjakan sehingga rawan bagi pengguna jalan. Kondisi jalan yang berdekatan dengan permukiman penduduk juga berpotensi menimbulkan titik kemacetan pada arus mudik Natal dan Tahun Baru, seperti di kawasan Kecamatan Jaluko, Sekernan, dan Mestong. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, pemetaan daerah rawan laka lantas dan kemacetan dilakukan untuk meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas dan memastikan kelancaran pada arus mudik Nataru tahun ini. Titik rawan telah dilengkapi rambu lalu lintas yang menjadi perhatian bagi pengguna jalan. Tentunya kita lakukan pemantauan, kita lakukan patroli dengan personel lalu lintas pada jam-jam yang kita anggap rawan. Operasi ini tentunya punya tujuan dan sasaran segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas, ambang gangguan maupun gangguan nyata. Kapolres menegaskan petugas yang disiagakan di Posyan maupun Pospam tidak hanya bersiaga di pos yang telah didirikan, namun mereka juga melakukan patroli terutama di kawasan yang rawan laka lantas dan kemacetan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Batanghari akan bertindak tegas terhadap kendaraan angkutan barang tertentu yang melanggar pembatasan jam operasional di ruas jalan lintas Sumatera, Kabupaten Batanghari. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang tertentu menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, petugas akan memberlakukan tindakan tegas terhadap pelanggar, mulai dari teguran, penindakan tilang, hingga meminta kendaraan memutar balik dan masuk ke kantong parkir yang telah ditentukan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari juga akan bersiaga dan melakukan patroli secara intensif di sejumlah ruas jalan, khususnya di wilayah Muara Bulian dan sekitarnya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, AKP Agung Prasetyo, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas selama masa Nataru. Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 tidak boleh melintas melalui jalur darat di Provinsi Jambi. Akan kami tindak dan kami akan bekerja sama bersinergi dengan Dinas Perhubungan maupun Satpol PP ataupun masyarakat yang lainnya. Adapun jenis kendaraan yang dilarang melintas pada jam pembatasan meliputi kendaraan dengan sumbu 3 atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, truk angkutan hasil tambang, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian pasir, batu, maupun bahan bangunan. Ade Yuniawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi memastikan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal. Langkah ini dilakukan untuk menjamin akses perawatan bagi pasien yang membutuhkan meski di tengah masa libur panjang. Menjelang hari besar keagamaan dan perayaan pergantian tahun, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi menjamin seluruh layanan kesehatan tetap beroperasi normal selama libur Natal dan Tahun Baru. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Herlambang, menegaskan, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jambi ini tidak akan terganggu oleh suasana libur. Untuk menjaga kesinambungan pelayanan, manajemen rumah sakit telah menyusun pola pembagian shift tenaga kesehatan. Langkah ini dilakukan agar layanan bagi masyarakat tetap berjalan optimal walaupun di tengah masa liburan. Herlambang menjelaskan, tenaga kesehatan yang merayakan Natal akan diberikan prioritas cuti, sementara tugas pelayanan akan digantikan oleh tenaga kesehatan lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien, RSUD Raden Matahir Jambi juga melakukan penambahan tenaga kesehatan di sejumlah unit layanan, terutama di instalasi gawat darurat dan ruang perawatan intensif. Herlambang menekankan, kesiapsiagaan layanan kesehatan dalam segala kondisi merupakan amanat undang-undang dan menjadi komitmen rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai amanat pelayanan publik, kita tetap membuka pelayanan dan tentu kesiapsiagaan kita dalam menangani kasus-kasus dalam lalu lintas. Ya tetap seperti biasa, perjalanan tetap seperti biasa, tidak ada perubahan.
Hadirnya layanan kesehatan yang berkualitas dan siap setiap saat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap warga negara dapat memperoleh akses perawatan kesehatan tanpa terganggu oleh masa libur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Peran penting ibu sebagai ruang aman pertama bagi anak dalam keluarga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, ibu berperan penting sebagai ruang aman bagi anak untuk berekspresi dan memvalidasi diri. Peran ini menjadi kunci agar anak terhindar dari perilaku negatif dan berbahaya seperti geng motor dan tawuran antar remaja. Fase remaja awal merupakan masa penting dalam proses pembentukan jati diri anak. Pada fase ini, anak membutuhkan pengakuan, perhatian, serta validasi diri. Ketika ruang emosional yang aman tidak didapatkan dari keluarga, terutama dari seorang ibu, anak cenderung mencari pengakuan di luar rumah. Kondisi inilah yang membuat sebagian anak rentan terlibat dalam kegiatan berisiko dan membahayakan, seperti geng motor dan tawuran antar remaja. Ketiadaan komunikasi yang hangat dan dukungan emosional dapat mendorong anak salah memilih lingkungan pergaulan. Akademisi dan pemerhati perempuan, Weni Ira mengatakan, seorang ibu memiliki peran krusial dalam tumbuh kembang anak, mulai dari pengenalan potensi diri, pembentukan karakter, hingga pengenalan kehidupan sosial anak. Jika kebutuhan emosional ini terpenuhi dengan baik, anak tidak lagi mencari pengakuan diri dari pihak lain. Ibu ini berperan juga dalam kesejahteraan keluarga, serta kesehatan keluarga karena kita tahu ibu yang paling penting memperhatikan bagaimana keluarganya serta seperti apa ketercukupan gizi di keluarganya. Pada peringatan Hari Ibu tahun ini, tantangan yang dihadapi ibu dalam mengasuh dan mendampingi anak semakin beragam. Peran ibu kini tidak lagi terbatas pada ranah domestik, namun juga beriringan dengan tuntutan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dukungan dan perhatian dari seluruh pihak menjadi penting agar peran ibu tidak dikesampingkan demi terwujudnya generasi muda yang lebih baik. Silva, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya sebagai pendamping dalam keluarga, ibu juga menjadi sosok penting di ruang publik, dunia kerja hingga pembangunan sosial. Di momen peringatan Hari Ibu ini, beragam pandangan dan apresiasi disampaikan masyarakat sebagai bentuk penghormatan atas peran ibu, baik yang berkarya di luar rumah maupun yang mengabdi di dalam keluarga sebagai pilar kehidupan dan bangsa. Kalau dibilang dengan anak-anak gini, susahlah anak-anak sekarang nih banyak rewel, soalnya sudah pintar-pintar kan. Kalau anak dulu manalah yang rewel-rewel, dari kasih makan ditidui sudah dia diam. Paling-paling dia bangun, diuruslah sama adik-adik. Kita pergi jualan kan, nasinya ditinggalin. Cuman bilang sama anak-anak kayak gitulah. Anak nih jangan diajar manjo, soalnya penghidupan kita nih susah. Kalau bisa jangan sampai kayak aku dulu jualan, anak-anak sekarang susah. Kalau anak-anak sekarang jangan, kalau bisa kayak aku kemarin. Kawan-kawan juga. Kalau aku dulu susah nih kan bawa anak di pasar. Makan tuh kadang tatur, kadang tidak. Iya. Kesan dan pesan menjadi ibu yang pasti harus kuat, tahan banting ya. Kemudian jadi perempuan memang tetap menjunjung tinggi ya adab-adab dan norma-norma. Kemudian tetap pendidikan nomor 1.
Ya, bagi saya Hari Ibu itu adalah momen bagaimana perempuan di Indonesia, terutama ibu-ibu ini melihat banyak aspek dalam kehidupan ya. Peran dia sudah dikedepankan belum, sudah dianggap sebagai yang krusial atau belum. Yang kedua, bagaimana kebijakan-kebijakan negara itu pro kepada ibu-ibu, karena seringkali kebijakan negara kita meminggirkan secara gender ya, secara kebutuhan ibu-ibu itu dipinggirkan dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang utama. Untuk ibu-ibu semua, terus untuk ibu saya, selamat Hari Ibu, tetap menjadi ibu yang terbaik dalam segala hal, dan terima kasih atas selama ini telah merawat saya. Dan jadilah sosok ibu yang kuat, sabar, serta sehat selalu. Sementara itu, saudara, puluhan anak mengikuti bakti sosial operasi celah bibir dan lelangit. Kegiatan kemanusiaan ini digelar untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat tumbuh lebih sehat dan percaya diri. Bakti sosial operasi celah bibir dan lelangit menjadi harapan besar bagi banyak keluarga, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang belum memiliki kemampuan untuk menjalani operasi secara mandiri. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan hasil kolaborasi antara tenaga medis, organisasi sosial, serta dukungan pemerintah daerah. Bakti sosial ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi. Sebelum menjalani tindakan operasi, para pasien terlebih dahulu mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien dalam keadaan layak dan aman untuk dioperasi. Salah satu orang tua pasien, Erlina Yanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bakti sosial ini. Meringankan beban biaya perawatan, kegiatan ini juga memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak mereka. Semua yang mengikuti program ini harus terus dilakukan juga kayaknya, Bu. Membantu kita juga nggak? Ya, sangat-sangat membantu bansos ini. Semoga ada terus-terusnya untuk program seperti ini bagi orang yang nggak mampu, sangat-sangat terbantu. Dokter spesialis bedah mulut Ahmad Cipta menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi celah bibir dan lelangit ini melibatkan tim dokter dan tenaga medis yang berpengalaman. Kegiatan serupa akan terus dilakukan ke depan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah kegiatan bakti sosial celah bibir dan langit-langit. Artinya kita mengoperasi pasien-pasien dengan kelainan celah bibir dan langit-langit di seluruh provinsi Jambi. Pasiennya berasal dari semua kota dan kabupaten. Kurang lebih pasien yang terdaftar sekitar 40, tapi yang kami operasi sampai hari ini sekitar 33 orang. Mungkin pasien ini dari kalangan mana aja? Sebenarnya semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Ada yang memang yang pasien-pasien yang memang tidak mampu, ada juga pasien-pasien yang butuh perbaikan operasi, jadi kita tampung semua. Celah bibir dan lelangit merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang dapat mengganggu fungsi makan, bicara, serta kesehatan gigi dan mulut. Melalui operasi ini diharapkan anak-anak dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan normal. Joko TVRI Jambi melaporkan. 2.733 P3K per waktu di Kabupaten Kerinci resmi menerima surat keputusan pengangkatan. Kehadiran mereka diharapkan menambah dan memperkuat tenaga pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, serta teknis bagi masyarakat. Bupati Kerinci, Wakil Bupati Kerinci. Suasana haru mewarnai proses penyerahan surat keputusan kepada 2.733 P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di Kabupaten Kerinci. Bagi sebagian besar penerima, momen ini menjadi akhir dari penantian panjang setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer di berbagai unit pelayanan publik. Penambahan 2.733 P3K paruh waktu ini langsung menyentuh sektor pelayanan dasar. Terdiri dari 772 tenaga pendidik,
1.672 tenaga teknis, serta 289 tenaga kesehatan. Kehadiran mereka diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga ke wilayah terluar. Di tengah proses penyerahan SK, sejumlah penerima terlihat meneteskan air mata. Rasa haru dan lega terpancar dari wajah para P3K paruh waktu yang selama ini tetap bekerja di tengah keterbatasan status, namun terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya mewakili dari rekan-rekan sebanyak 2.733 yang mana hari ini adalah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkup pemerintah yang Kerinci. Pemerintah daerah berharap kehadiran P3K paruh waktu tidak hanya memperkuat birokrasi, namun juga memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 4 faktor yang bisa membawa kita berdaya saing. Seluruh kita yang hadir pada hari ini, yang pertama adalah kreativitas dan inovasi, yang kedua membentuk jaringan, yang ketiga teknologi, yang terakhir baru sumber daya alam. Melalui penguatan sumber daya aparatur ini, pemerintah Kabupaten Kerinci menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Warga di Desa Jatimulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjuang untuk melestarikan hutan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara, pasca kebakaran tahun 2019, masyarakat Desa Jatimulyo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berjuang memulihkan kawasan hutan gambut perhutani yang sempat hangus terbakar. Berbagai upaya restorasi dilakukan agar lahan gambut tersebut kembali produktif. Mulai tahun 2022, Gapoktan Wonolestari juga mendapat bantuan dan pendampingan dari Belantara Foundation untuk merestorasi lahan gambut perhutani. Pendampingan ini sangat membantu masyarakat dalam merestorasi dan melakukan pengelolaan lahan gambut. Untuk mencegah kebakaran, masyarakat juga membuat kanal serta sekat yang bermanfaat untuk melakukan pembasahan lahan gambut. Masyarakat berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan dapat mencegah terjadinya kebakaran, karena kebakaran lahan gambut dapat menyebabkan degradasi lahan gambut dan melepas emisi karbon ke udara yang dapat mengganggu kesehatan. Perjuangan masyarakat akhirnya membuahkan hasil. Tahun 2024 lalu, HLG Londrang kembali terbakar, namun tidak sampai ke kawasan perhutani gambut Desa Jatimulyo. Sementara itu, saudara, di Kuala Tungkal, ujung barat Provinsi Jambi, warung kopi Haji Mael telah menjadi ruang bersama warga selama hampir 3 dekade. Tidak sekedar menyajikan kopi tradisional, tempat sederhana ini juga merawat kebersamaan dan cerita dari berbagai lapisan masyarakat. Disinilah hampir seluruh elemen masyarakat berkumpul, berbaur pada meja yang sama, disatukan oleh kopi, santapan sarapan pagi, dan cerita yang hangat. Sang pemilik warung Haji Ismail atau yang biasa disapa dengan Haji Mail percaya bahwa kopi terbaik bukan hanya soal rasa, namun juga tentang proses dan niat saat menyeduhnya. Di sini, kopi dibuat dari biji robusta lokal, digiling manual, lalu diseduh dengan air panas yang dimasak di atas tungku arang. Jadi warung kopi ini kita mulai buka dari awal tahun 95 era sampai tahun 2000 kita kena musibah. Ya, tapi awalnya kecil. Ya, sebelah dulu. Jadi tahun 2001 kita bangkit. 2016 ya kena ada berkembang ya kita buka lagi sebelah. Jadi kita buka 2 pintu. Tidak hanya kopi, warung ini juga menyediakan berbagai macam menu yang dapat memanjakan lidah pengunjung. Ditambah dengan berbagai macam kue tradisional yang masih hangat disajikan di atas meja pengunjung. Nikmatnya seruputan kopi ditambah dengan lengkapnya menu makanan yang tersedia
menyatu dengan sempurna sebagai santapan untuk memulai hari yang baru. Dia perpaduan teh dengan susu itu ada rasa gitu kan. Kalau orang tuh bikin teh susu itu hanya terasanya susunya aja gitu kan, tehnya tak ada gitu kan. Kalau dia perpaduannya itu ya pas gitu kan. Di era kedai modern dan kopi kekinian, warung kopi Haji Mail tetap menjadi pilihan karena satu hal, yakni keaslian. Baik keaslian dalam rasa maupun keaslian dalam kebersamaan. Di tengah derasnya arus modernisasi, warung kopi Haji Mail adalah jangkar yang menambatkan kita pada hal-hal sederhana yang bermakna. Karena di sini, kopi bukan sekedar minuman, ia adalah media yang menyatukan hati dan cerita. Saudara KSPSI AGN, Saudara Konfederasi Serikat, maksud kami tekankan solidaritas dan komitmen perjuangan buruh, KSPSI AGN gelar kegiatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Aliansi Gerakan Nasional menggelar konferensi daerah pertama tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penguatan komitmen perjuangan kaum buruh di daerah. Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aliansi Gerakan Nasional atau KSPSI AGN Jambi menggelar konferensi daerah pertama tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada Minggu siang. Konferda yang diikuti oleh pengurus dan anggota KSPSI AGN dari seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Jambi ini mengusung tema terus setia di garis perjuangan yang sama. Melalui konferda pertama ini, KSPSI AGN Jambi menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, menjaga solidaritas antar anggota, serta memperkuat peran serikat pekerja dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Dalam konferda tersebut, Saipul Kipli kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah KSPSI AGN Provinsi Jambi periode 2025 hingga 2030. Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Saipul Kipli, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kedepan, KSPSI AGN Jambi akan lebih memfokuskan pendampingan dan perjuangan hak-hak buruh di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Kepengurusan yang sudah terpilih, ini untuk KSB-nya saja, yaitu saya sebagai Ketua terpilih, M. Ali Abdullah sebagai Sekretaris, dan Sapriyadi sebagai Bendahara. Tantangan lebih besar lagi, karena serikat pekerja ini bukan satu saja, banyak di Jambi ini lebih kurang sekitar ada 4 atau 5 serikat pekerja. Disitulah nanti kita diminta kesungguhan kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Sementara itu, Presiden KSPSI Aliansi Gerakan Nasional Andi Gani Nenawea menekankan pentingnya menjaga kekompakan antar wilayah, serta terus menguatkan peran serikat pekerja dalam mendampingi dan memperjuangkan hak-hak buruh. Saya melakukan pelantikan untuk 2 DPD sekaligus, yaitu DPD KSPSI Andi Gani di Jambi dan juga di Provinsi Sumatera Barat. Kita akan terus menggerakkan soliditas organisasi dan terus menyampaikan program-program organisasi ke depan seperti apa, bagaimana organisasi KSPSI bisa profesional, modern, dan juga mandiri, jadi harus diikuti oleh teman-teman pengurus di daerah. Melalui konferda pertama ini, KSPSI Aliansi Gerakan Nasional Provinsi Jambi berharap dapat melahirkan keputusan dan rekomendasi strategis yang mampu semakin memperkuat perjuangan kaum buruh, serta menjadi wadah persatuan dalam mengawal kesejahteraan pekerja di Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Basnas Kota Jambi berkomitmen untuk memperkuat kepedulian sosial melalui penyaluran program Jambi Kota Takwa dan Jambi Kota Peduli.
1.340 bantuan disalurkan kepada pejuang keagamaan serta keluarga kurang mampu di Kota Jambi. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Jambi menyalurkan program Jambi Kota Takwa dan Jambi Kota Peduli di Aula Dharma Wanita Provinsi Jambi. Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan dukungan ekonomi kepada para pejuang keagamaan di akar rumput serta meringankan beban keluarga kurang mampu. Total sebanyak 1.340 bantuan disalurkan dengan rincian 150 bantuan kepada pelaksana fardu kifayah, 150 bantuan kepada guru ngaji non-fami, 40 bantuan kepada mahasiswa S1 Mudim Masjid, serta 1.000 bantuan paket logistik kepada keluarga kurang mampu. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, program penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga zakat dalam membantu kelompok masyarakat rentan. Wali Kota juga mengimbau agar pengelolaan dan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kota Jambi. Kota Jambi ingin berbagi kepada saudara-saudara kita. Yang pertama adalah para pekerja di bidang fardu kifayah, ya, dalam penggali kubur, pemandi jenazah dan sebagainya. Kemudian juga guru-guru ngaji yang non-PAMI serta bantuan logistik untuk warga kurang mampu. Ya, termasuk juga mudin untuk anak-anak yang masih kuliah, yang jaga di masjid, mengurus masjid itu kita berikan juga bantuan. Ini adalah salah satu program yang sudah disusun melalui Basnas, di mana kita ingin menghimbau juga kepada warga muslim yang mampu maupun yang non-muslim kalau ingin membantu dalam bentuk infak atau bantuan-bantuan lain. Ketua Basnas Kota Jambi Muhammad Fadli menjelaskan seluruh bantuan yang disalurkan bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari para muzaki. Penyaluran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai prinsip amanah serta akuntabilitas. Kita Basnas Kota Jambi, program akhir tahun kita adalah pemberian bantuan kepada orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan petugas syara seperti pemandi jenazah, pengurus jenazah yang di program Bapak Wali Kota sebagian sudah tercover di kelurahan, kemudian nanti kita cek dari yang tidak tercover maka kita cover di Basnas. Selanjutnya juga kita memberikan bantuan berupa dana bagi beberapa mahasiswa yang sedang menjadi mudim menunggu masjid di Kota Jambi, walaupun jumlahnya juga belum besar, mudah-mudahan kita ke depan akan kita tingkatkan lagi. Melalui program ini, Basnas Kota Jambi berharap dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial guna mewujudkan kesejahteraan umat yang berkelanjutan. Cynthia Adli, TVRI Jambi melaporkan. Puncak peringatan hari lahir ke-47 Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Provinsi Jambi berlangsung sukses dan meriah. Berbagai prestasi akademik maupun ekstrakurikuler santri dan santriwati mendapatkan penghargaan pada momen Harlah tahun 2025. Tumpeng ini akan pada momentum puncak peringatan hari lahir ke-47 tahun 2025, Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Provinsi Jambi turut menghadirkan penyanyi religi nasional Syakir Daulay yang memeriahkan acara. Kegiatan berlangsung di lapangan Al-Hidayah Sports Center. Acara juga diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur PKP Al-Hidayah yang diberikan kepada guru teladan dan guru dengan masa pengabdian terlama. Nasi tumpeng selanjutnya diberikan kepada peraih juara umum pembelajaran tahun 2024 hingga 2025, serta santri peraih medali perak cabang memanah pada Fornas ke-8 dan juara 3 MC non-formal pada ajang God Protocol Talent Universitas Pertamina. Penyerahan nasi tumpeng ini menjadi bentuk apresiasi PKP Al-Hidayah kepada guru yang telah mendidik dengan dedikasi, serta santri dan santriwati yang berhasil mengharumkan nama lembaga di tingkat nasional. Direktur PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi Hasan Basri Husin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan. Di hadapan ratusan santri dan santriwati, Direktur juga berpesan agar pada masa libur, seluruh santri tetap menjaga perilaku dan adab, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini hadiah untuk Harlah ke-47 yang sangat luar biasa. Semoga akan semakin tumbuh nih santri-santri berprestasi yang awalnya kita hanya fokus kepada bidang agama saja, tapi sekarang sudah berkembang sebagaimana tadi cabang-cabang ekskul yang rasanya kita yang paling lengkap. Kegiatan yang digelar pada minggu kemarin juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat Al-Hidayah Kalam Language Center kepada peserta terbaik kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, PKP Al-Hidayah juga memberikan berbagai door prize kepada santri dan karyawan yang beruntung, salah satunya hadiah umroh. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Yogi Aprilianto. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.